Mazmur siapa? Mazmur siapa? Mazmur Daud. Yang buat Daud? Yang buat Daud? Bukan. Ada sebuah pasukan. Ini namanya Bani Korah. Itu bukan Daud yang nyanyi. Bani Korah. Boleh ditayangkan? Hari itu Korah melawan Musa. Dan begitu dia berontak, pemberontakan dan penghasutannya membuat Tuhan membelah bumi dan mereka masuk ke dalam perut bumi. Tapi ada keturunannya yang tersisa. Saudara, kalau mungkin itu Daud, itu udah pasti Daud ada di pelataran, bahkan di ruang lebih lanjut. Kalau itu mungkin Yusuf, kalau itu mungkin Esther, kalau mungkin itu pahlawan-pahlawan Tuhan, karena mereka melakukan keajaiban. Pertanyaannya gimana kita? Gimana saudara dan saya? Yang saya nggak tahu masa lalunya apa. Saya dulu penjudi. Saya dari keturunan bapak saya simpen dukun di rumah. Apakah bisa saya masuk dan melewati pelatarannya sampai ruang kudus dan maha kudus? Rasanya kok gak ada harapan. Tapi ketika ada di dalam tata kasih karunia bersujud, yang namanya anugerah mengalir dan gerbang terbuka, nasibmu dan nasibku berubah. Amin. Hari ini bungkus dan kunci semua firman yang kau terima. Dengan percaya, engkau juga bisa masuk di sana. Jangan biarkan ada satu suara yang dari perut bumi berkata, enggak mungkin. Tapi tetap hirup nafas di dalam surga berkata, hobiku menciptakan, kata Tuhan. Setiap engkau mulai gak percaya, dengar Tuhan berkata apa? Hobiku menciptakan. Dan hari itu Bani Korah gak berani masuk ke ruang kudus dan maha kudus. Kenapa dia cuma nyanyi? Lebih baik 1 hari di pelataran. Karena dia bilang nenek moyangku gak punya hati yang cukup layak untuk bisa diturunkan kepadaku, untuk aku bisa masuk ke ruang kudus itu. Dan dia bilang, Tuhan, asalkan aku ada di pelataran surga, asal aku bisa melihat pintu itu terbuka dan aku berjalan masuk melewati gerbangnya, itu cukup Tuhan. Siapa yang rindu melewati gerbang surga itu? Ayo angkat tangan, jangan turunin. Malaikat sedang catat. Minimal engkau punya kekuatan untuk mengangkat tangan sebelum engkau mengangkat iman. Katakan, lebih baik Tuhan. Mari naikkan lagi. Naikkan dengan hatimu. Lebih baik satu hari di aku yang dari pendosa ini sangat ingin masuk ruang maha kudus, tapi izinkan aku melewati pelataran itu. Aku memujimu, sampaikan dari hatimu. Belah setiap ketakutanmu, belah setiap kegelapan. Engkau punya masa depan yang penuh harapan. Sangat gerbang surga sudah terbuka. Naikkan dengan cinta dan cerita. Satu hari di pelataran.
kami naik Tuhan dengan alat kemuliaan untuk para pendosa yang bertobat ini. Kami tidak punya pilihan dan tidak ingin memilih yang lain. Pujian mengalir, penyembahan mengalir. Jadi sayap-sayap baru, namanya Mazmur yang akan turunkan dari jembatmu. Di sana Dia akan mulai berangkat menumpahkan tangan kepada para pendosa. Sekarang kau sudah makan daun kesembuhan, daun kekuasaan. Mari bisikan di hati Tuhan. Saudara, surga bukan tempat kita jalan-jalan. Surga rumah kita. Jadi kalau itu rumah saudara dan saya, begitu saudara menikmati, saudara harus bilang tiap hari, Tuhan, aku gak mau keluar dari pintu gerbang ini. Amin. Hari itu, boleh PPT-nya? Bani Korah sangat menginginkan kediamannya. Dan nama mereka dicatat sebagai pemazmur di kitab pemazmur Daud. Jadi saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi saudara hari ini. Seperti apapun keadaannya, engkau tetap Daud akhir zaman. Amin. Saudara tetap Daud akhir zaman. Oh, mungkin ada yang nyasar, ada yang lompat kemari, mungkin karena di bawah panas. Saya kan bukan Daud, diam-diam loh saudara. Saya kemari, saya sebenarnya Petrus, Bu. Ya. Saya sebenarnya di sini Yusuf. Tapi saya pengen lihat Tabut mungkin. Tapi saya tahu Yesus itu keturunan Daud. Berarti saudara tetap Daud. Amin. Saudara, next. Hari itu secara cepat kita akan belajar. Bukan cuman tentang bagaimana kita melihat surga itu terbuka, tapi bagaimana kerinduan saya dan saudara bisa membuka gerbang-gerbang surga. Amin. Karena ada kepentingan ilahi yang Tuhan sangat ingin tuliskan di bukunya tentang namamu yang berjalan bersamanya. Sehingga saudara jadi penjaga-penjaga gerbang. Dan saudara bukan sekedar rakyat jelata di dalam surga. Tetapi saudara dibawa naik. Karena umur kehidupan di surga bukan 100 tahun. Jadi ngapain kita memusingkan hal-hal yang berurusan dengan bumi yang paling banyak 70-100 tahun orang gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi hari ini sekalipun saudara masih muda ataupun saudara sudah terlanjur tua dan hari ini dipermudah kembali, saudara mulailah serius berpikir tentang rumah yang sesungguhnya saudara punya. Amin. Saudara dikatakan hari itu Yakub memilih jalan itu. Dia kaya raya papahnya, tapi dia mendengar sangat banyak cerita perjalanan tentang Tuhan. Dan itu membangkitkan DNA ilahi yang memang sudah ada. DNA ilahi itu dalam dirimu, hembusan nafasnya adalah dari nafas Tuhan. Jadi saudara pasti makhluk ciptaan yang paling dicintai oleh mengalir semua yang dari. Kalau enggak, kita sekarang jadi kayak vas bunga.
Vasnya udah berubah jadi kayu. Kemarin Ana lihat soalnya. Terus jatuh, pecah. Kenapa kita gampang pecah? Karena kita berasal dari tanah. Kalau kita nggak mau pecah, kita mau tetap utuh, kita mau menampung semua dengan utuh, tentunya harus ada tangan yang membentuk ulang dengan kekuatan yang baru setiap hari. Saudara, kata gerbang, hari itu Yakub, dia rela, dia itu putra mahkota, ya, bapaknya kaya banget namanya Ishak, dari muda udah dapat setiap nabur 100 kali ganda. Tapi dia memilih meninggalkan harta bapaknya cuman karena pengen dapat berkah, kesulungan. Tolong ada satu orang yang nanti dapat hadiah 50 juta. Tapi nanti saya bilang gini, 50 juta saya kasih nih. Ya, saya mau kamu ya, Revis. Tak kelihatan namanya. Ferry. Wah, Daniel. Ya, di sini ada namanya Bapak Daniel Ferry. Sangat keren. Saudara, nanti saya kasih kamu, misalnya ya, nanti saya ditagih udah kan 50 juta, saudara ya. Pengen sih, doakan saja. Tapi saya bilang, datang sini Ferry. Tuhan mau kasih kamu hak kesulungan di satu kota, letakkan 50 jutanya. Mau? Ayo jujur ya. Jujur. Mau gak? Oh yang benar. Tolong Larissa, tadi udah disiapin kan? Nah, hati-hati deh. Kan udah diletakin katanya. Ya. Masih nyesel ya. Iya, katanya sekarang udah berani jujur daripada hilang lagi yang kedua. Saudara, nggak mungkin 50 juta aja kita genggam, 5 juta aja kita pasti nggak rela, cuman doa. Ntar juga cari yang lebih hebat dari kamu katanya ya. Saya mau minta doa yang lain aja. Saya mau pakai 50 juta terbang nyari Benihim. Bisa. Kenapa? Tapi ada seorang Yakub yang dia tinggalin. Mungkin itu 500 miliar, 5 T, saya nggak tahu kekayaan bapaknya berapa. Cuman buat satu berkat doa, sebegitu dia menginginkan. Hari itu dia pergi cuma buat satu tongkat, lalu dia bawa makanan secukupnya. Dan dia lewat perjalanan. Dan singgahlah dia di tempat yang namanya apa? Betkasi. Anggap aja begitu. Betel, saudara ya. Namanya Betel. Lalu tiba-tiba dia ambil batu dan dia tidur karena nggak ada bantal. Siapa yang tadi malam tidur nggak pakai bantal? Angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah seperti Daud, saudara ya. Tapi bisa cancel kalau mengeluh. Makanya hari ini diperbaharui lagi sebelum pulang. Mengucap syukur yang banyak. Amin. Lalu kemudian saudara, tiba-tiba dia bermimpi ada yang namanya gerbang terbuka. Tangga itu turun. Lalu malaikat turun dan naik. Bukan malaikat naik turun, saudara. Malaikatnya turun. Itu malaikat dari surga. Kalau malaikatnya naik dari bawah itu malaikat jatuh ya. Ini malaikatnya turun. Dan saudara, mari baca sama-sama di Kejadian 28 ayat 17, 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kita mau lihat kisah orang yang melihat pintu gerbang surga dapat apa? Saudara, kata gerbang di sini artinya penjaga kota. Yaitu juga pintu masuk, tapi juga pelataran tabernakel. Saudara, siapa yang selama di sini ini holy banget saudara rasanya. Saya setiap kali naik ke sini ya saya lihat ada penyembahan seperti asap gitu ya saudara ya. Dan saya tahulah saudara 2-3 hari ini pagi siang sore menyembah di sini. Saudara, karena pengen masuk ruang kudus dan ruang kudus. Siapa yang cuma pengen ada di pelataran Tuhan aja? Kayak lagu itu. Angkat tangan. Masih ada 2 yang angkat tangan. Nanti kita ajarin ya. Ini cuma menginginkan pelataran. Karena kalau saudara tidak pernah bahkan menginginkan masuk dan lewat dari pelataran, gimana masuk ke ruang? Contohnya, saudara lihat satpam di depan. Bisa nggak saudara ada di tempat ini yang ada tabut kalau saudara nggak lewat pintu gerbang?
Pastikan 5 hari yang dari Papua naik kapal gitu ya, saya pengen masuk mana yang gitu, pengen nyembah, itu kan pasti menginginkan dulu, masuk dulu ke pintunya. Itulah yang dinamakan pintu gerbang, saudara. Engkau harus menginginkan. Kalau saudara tidak bisa masuk ke pintu gerbang, mungkin gak masuk ke ruang kudus dan maha kudus? Gak mungkin. Semua yang saudara pelajarin gak bisa terjangkau kalau ini belum dilewati. Dan ini gak saudara percaya. Bahkan saudara gak percaya ada apa di pintu gerbang. Kau harus percaya, karena itu hal yang paling awal, yaitu seluruh berkat, amin. Seluruh mutiara bicara tentang hikmat, bicara tentang jiwa-jiwa. Mutiara bicara tentang apa? Tentang dimana Tuhan proses hidupmu dengan air mata dan kau keluar dengan kemilau. Ada banyak permata di gerbang, ada 12 gerbang, nanti secara singkat saudara bisa baca. Itu untuk saudara bawa pulang dan pelajari 12 gerbang itu apa aja. Berkatnya sungguh banyak. Itu semua akan kita terima. Amin. Tapi itu tidak lebih berharga dari Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Targetnya ke sini. Saudara, saya gak pengen ngomong banyak kan, ya sekali sampai saudara lupa yang paling berharga adalah ketemu Tuhan. Hanya cuma bisa bersentuhan dengan kakinya dan berkata, Adonai. Jangan sampai kita bercerita tentang gerbang dan semua mujizat dan semua keajaiban dan kita lupa fokusnya, tujuannya, kenapa kita harus menikmati berkat. Berkat itu harus dinikmati, saudara. Saudara harus jadi naik dan bukan turun. Amin. Harus. Karena itu proses untuk saudara masuk ke ruang kudus, maha kudus. Jadi mungkin gak saudara tidak menikmatinya? Tidak mungkin, ya. Saudara, kita pasti menikmati. Mari pegang hatimu. Saya pasti menikmatinya. Kita nggak bisa bilang mungkin nggak, pasti. Sekarang ngomongnya pakai senyum. Tutup matanya. Kasih senyum sama hati kamu. Hai jiwaku, dengar. Engkau diciptakan untuk menikmati yang Bapa punya. Engkau lahir dari nafasnya. Buka matanya. Saudara harus tahu itu bagian. Lalu saudara, next. Dikatakan lagi arti gerbang itu juga. Next. Shower. Artinya bukan shower mandi ya. Siapa yang belum mandi tadi pagi? Ramai ya. Minta Tuhan bersihkan ya. Shower. Gimana bacanya Pak Samuel? Pak Samuel akhirnya. Bertindak sebagai penjaga. Saudara mau masuk gerbang, bertindaklah sebagai penjaga gerbang. Kalau saudara mendengar bahwa ini musim di mana saudara harus menahan gempa bumi, tapi nanti akan diceritakan fungsi saudara menerima oleh Ibu Christine Karunia. Tapi itu artinya apa? Menghitung. Itu artinya membelah. Membelah. Itu gerbang itu untuk saudara belah. Dan saudara bisa menembusnya. Dan saudara dikatakan, Yakub mengingini dan mendapat perjanjian di gerbang. Dan dia diberi hak satu bangsa. Sampai namanya dirubah menjadi satu bangsa. Siapa namanya? Next. Yakub, pertanyaannya, gimana caranya? Ini kan holy gitu ya. Apa harus nyembah tengkurap terus 24 jam untuk masuk pintu gerbang? Begitu caranya, saudara? Dikatakan surga dan bumi menyatu. Itu artinya apa? Ada yang dikerjakan bumi. Caranya, kuncinya bisa dikerjakan. Saudara, bagaimana caranya membuka? Yakub itu dididik Tuhan dengan pertama kali menjaga apa? Domba. Udah itu mengalami apa? Ditipu. Sampai akhirnya dia dipercaya Tuhan menjadi besar. Dan dari satu tongkat pergi dari rumah bapaknya, kembali membawa 2 pasukan besar. 2 tongkat. Dia dipercayakan perbendaharaan dan semua hikmat dan kekayaan. Karena yang pertama kali dia letakkan adalah kekayaan.
Dan itu membuat pintu surga kebuka. Berikan kekayaan kepadanya. Karena kunci kekayaan sudah dibuka olehnya. Saudara, dikatakan kunci Yakub membuka gerbang surga adalah satu, dia mengingini ya. Ini kuncinya nih. Jadi gimana prakteknya tiap hari? Kalau setiap kali saudara lebih pengen kaya daripada pengen Tuhan, ngomong sama jiwamu. Hai jiwaku, ingini Tuhan. Barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan. Saudara yang harus ngomong, amin. Ini tahun pay, bukan pay lelet ya. Beda itu pay lelet, mau ngomong ntar gitu ya. Mau pelayanan ntar itu pay lelet ya. Bayar harga bayar. Jadi tulisannya bukannya pay tapi PAY. Pay, membayar dengan lelet. Makanya semua tertunda. Tapi pay dalet. Artinya apa? Pintu ada di perkataan. Jadi ucapkan semua. Pintu gerbang itu ada di mana? Perkataan. Coba pegang bibirnya. Ini supaya ingat nih saudara. Jangan besok pulang ke rumah yang diingat cuma satu. Apa? Lelet. Lupa caranya ya. Mulutku adalah pintu gerbang surga. Gak tahu kan? Di mana pintu gerbang surga? Nggak mau nyembah pintu gerbang aku, saudara ya. Ini pintu gerbang. Lalu dikatakan perjanjian, kuncinya adalah dia buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang buat perjanjian yuk. Lalu dia bilang aku mau percaya. Hari ini 3 hari ini saudara, Tuhan sudah buat perjanjian. Amin. Itu kalau dari mana? Dari yang khotbah. Kalau ngomong engkau akan diberikan oleh Tuhan bla bla bla, itu perjanjian. Engkau akan diberi kuasa untuk saudara apa? Menahan bencana. Itu perjanjian menahan setiap bencana. Namanya perjanjian pelangi. Saudara sudah diberikan, tinggal saudara bilang aku percaya. Lalu saudara tahu apa yang dilakukan Yakub waktu dia melihat itu? Bukan dia pulang lalu dia menaikkan lagu apa? Lagu yang melo-melo terus berkata mungkinkah katakan selalu bersama gitu ya. Enggak. Dia mulai meletakkan 1/10 apa yang dia terima dari Tuhan. Dan itu membuat dia buka kunci itu. Amin. Oke, saya nggak cerita panjang, next. Ini kelas Daud tentunya harus tahu sedikit dari kunci yang Daud punya. Ini sedikit saudara. Kunci gimana sih Daud bisa buka pintu gerbang ya? Kunci penyembahan Daud untuk membuka pintu surga ya. 1, Daud tetap setia. Daud tetap ngomong sama dirimu. Hai Daud, tetap setia. Ngajarin 5 orang tetap setia. Itu buka gerbang. Membelah penolakan. Membelah apa? Penolakan. Artinya gini, ada penolakan, saudara tidak mau makan, tapi saudara belah tetap maju. Amin. Ditolak dari keluarga, ditolak dari pemimpin, ditolak dari rakyat. Bahkan rakyat yang dia sudah latih, bahkan tentara yang sudah dididik melemparkan batu. Apa yang Daud lakukan? Tetap pakai baju efod. Lalu yang terakhir apa? Daud merendahkan diri. Jangan lupa mengucap syukur. Ini kunci membuka. Gampang apa susah? Gampang susah. Tergantung seberapa sering saudara melakukan. Semakin saudara sering melakukannya, maka saudara semakin terbiasa dan akhirnya dimampukan. Dididik Tuhan sampai akhirnya dia menjadi raja. Semua gerbang raja meminta apa saudara? Semua ada. Amin. Itu Daud sampai diberikan hak untuk apa? 12 suku diberikan. Amin. Saudara sampai 7 turunan, sampai melahirkan kerajaan Allah itu datang lewat keturunannya. Yesus itu keturunannya Daud. Sampai kayak gitu loh. Padahal kuncinya itu seperti itu. Ya kita bisa ngomong tentang respon yang terang, yang terus penuh cinta. Mazmur yang terus dinaikkan, itu lebih dalam. Tapi minimal ini pertama dilakukan. Waktu dia motong dirinya itu udah di ruang lebih lanjut.
Tapi dia mengucap syukur setiap hari. Dia naikkan nyanyian tiap hari. Next. Bahkan dia terus apa? Saudara tahu waktu Daud bilang, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, ya kan? Saudara tahu kata syukur itu di Sandok artinya adalah melemparkan ke bawah batu. Enggak, Daud nggak ngelempar batu ke bawah. Orang Goliat tinggi, dia lemparnya ke atas ya. Jadi orang kalau jelimet bisa jawab begitu. Ingat, Daud tidak pernah datang dengan dirinya. Dia datang dengan apa? Dengan Allah, Abraham, Ishak, dan dia jauh lebih tinggi karena dia digendong sama Tuhan. Dan Goliat itu cuma kecil. Hari ini di depan ada khotbah tentang mengalahkan Goliat. Dan itu tidak pernah terlalu besar buat kita. Amin. Dan itu kata bersyukur. Jadi kalau saudara, Tuhan Yesus terima kasih karena engkau itu baik. Sekalipun aku gak punya uang, gak masalah. Aku hidup bukan karena roti. Aku tetap keren, sehat, ya gak? Saudara, waktu begitu saudara lagi lemparin sama Goliat yang bilang lu miskin. Sama Goliat yang bilang kamu lihat kutuk itu. Kamu gak akan bisa kamu menyatakan kemuliaan Tuhan. Lihat kutukmu. Kamu sedang saudara melemparkan yang namanya batu dengan mengucap syukur. Caramu mengucap syukur menentukan gerbang itu terbuka atau enggak. Dan dikatakan kata bersyukur itu adalah memuji dengan tangan terulur. Artinya suka nolongin orang, suka membantu, suka mendoakan. Dan dikatakan dan membantu orang nggak perlu yang kemarin ya. Saya suka banget. Kamera ready. Buat kamu. Wah, itu namanya cari suara, saudara ya. Tapi diam-diam. Saudara Daud diam-diam nyembah di padang sampai akhirnya dia berlatih mengalahkan singa. Dan akhirnya Goliat cuman kayak singa. Saudara, dikatakan bersyukur itu juga mengaku dosa. Ini kunci paling penting saudara buka gerbang. Ya. Jadi jangan pikir terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu adalah senjata. Yang diucapkan adalah syukur. Maka gerbang surga terbuka. Dan dikatakan apa? Berterima kasih. Siapa yang berterima kasih bisa ada di tempat ini selama 3 hari. Jangan sampai saudara pulang yang diingat. Saya kemarin dikasih bubur, yang ngasih bubur mukanya kayak pepaya gitu ya. Saudara tahu nggak dia nggak tidur 3 hari ya? Saudara jangan diingat yang seperti itu. Berterima kasih. Next. Saya percepat. Elisa. Saudara memulai, Elisa tuh orang kaya saudara. Dia kalau ngirik itu dia punya berapa lembu. Saudara waktu dia dilempar sama baju jubahnya Elia, dia langsung taruh kekayaannya. Itu. Jadi pulang, saudara nanti akan dibilang, kamu jangan pergi pelayanan ya. Kalau kamu pergi di pelayanan, tidak akan saya kasih. Misalnya apa? Saya punya satu tim, dilarang melayani karena harus kerja. Kalau kamu gak mau kerja, kamu gak dapat apapun, mobil gak boleh dipakai, semua fasilitas dari papanya gak boleh dipakai. Dan kalau kamu masih melayani, kamu tidak akan dibantu mencari kerjaan. Bayangin, saking keluarganya yang gak mau melayani, tapi dia tetap memilih melayani. Dan makin hari dia makin diberkati. Saudara, hari itu Elisa langsung taruh kekayaannya dan dia pilih melayani cuma jadi hamba. Dan dia tidak pernah berhenti. Hari itu saudara kalau baca firman ya tentang Elisa, saudara itu keren banget. Di hari-hari terakhir Elia mau naik ke surga, Elisa itu diusir, jangan ikut saya, jangan ikut saya. Dia tetap apa? Maju. Dia membelah penolakan. Dia diketawain oleh 50 nabi, dia tetap nggak peduliin. Saudara baru diketawain sama satu orang gila, saudara udah baper banget ya. Itu yang dikebasin, itu nggak bisa. Saudara baru jangan deket-deket gitu ya. Saudara udah rasanya miskin banget gitu ya saudara ya. Hey, kita cuma lagi latihan. Bapak kita kaya. Bilang sama sebelahnya, hey,
Bapak kamu kaya sama bapak aku. Kita anak lebih dari konglomerat. Ini harus ngerti di sini, amin. Itu yang kita membelah keminderan, membelah penolakan. Saya ngomong itu setiap kali. Saya lupa kalau saya kekasih raja. Saya lupa kalau saya pewaris. Hei, ingat, saya ngomong di kaca sambil tidur merem, saya bilang, saya ngomong sama diri saya. Karena perkataan firman akan membuat kamu dibersihkan dan membangkitkan kembali panggilan. Saya bilang, dengar. Ngomong, benar, saya benar-benar ngomong sendiri. Kalau di mobil sendirian saya akan ngomong. Gak bisa kayak gini. Kamu diciptain, saya terus ngomong saudara. Karena saya tahu yang namanya setan pasti pengen kasih kamu rasa kesakitan. Dan itu tidak ada di gerbang. Begitu saudara kesakitan seminggu, artinya saudara lagi keluar gerbang. Simple, karena dalam gerbang sukacita. Amin. Sukacita. Gimana mau sukacita bu? Orang di duit saya cuma goceng. Di kantong saya tinggal goceng. Katanya saya anak raja, saya cuma goceng. Hei, koin 1000 itu engkau dibenarkan. Lebih kecil dari goceng aja saudara angkat dengan iman, saudara bisa bawa satu bangsa. Jadi kayak saudara, anak raja, diutus ke rakyat untuk ngerasain gimana sih rasanya jadi orang gak punya duit supaya rendah hati. Lalu saudara bisa menerima warisan karena syarat terima warisan adalah rendah hati ya, anak-anak raja. Amin. Anak-anak Raja Daud, ngerti ya? Ngomong oleh anak-anak Raja Daud, ngerti ya? Saudara hari ini bukan dengar firman yang sekarang, tapi nyatu, amin. Merasukimu firman itu. Kemarin saya doain orang, saya kaget saudara. Oh gitu ya. Yang saya kaget, kakinya nempel tanah, badannya naik saudara. Kan kalau kayang begini ya. Kalau ini dalam keadaan tidur, naik semua, cuman kaki doang yang saya bilang, wah, apa ini dari gereja setan? Dalam nama Yesus. Semua gereja setan. Nggak mungkin saya keluarin bawang putih ya. Pegang kepalanya. Saya bilang, hey, ini tempat Tuhan. Terus dia langsung turun lagi. Ya, tahu diri ya. Hey, kenapa saudara harus bangun hidup setiap hari? Amin. Saudara di lantai 4 ARK ada gambar Alkitab, terus saudara bisa berdiri foto gini. Ya, itu fotoin supaya nyatu saudara ya. Setiap kali saudara keluar, saudara bilang dengar ya. Nyatu. Pernah mandi? Pertanyaan aneh bu ya. Ya kan siapa tahu ya. Pernah berendam? Itu kan tenggelam ya. Nah itu firman. Amin. Satu hari saya pernah tinggal di Bali karena saya bandel, saya mau lari dari Tuhan, saya pengen membuktikan saya bisa tanpa orang-orang, saya dan suami gandengan tangan, udah kayak Wonder Woman dengan Captain America. Sayangnya udah nggak ada semua saudara ya, begitu dia nggak ada kita bilang kayaknya nggak jadi. Di sana saya bangkrut dan sebagainya, apa yang dilakukan tidak pernah berhasil karena semua yang dibangun tidak di atas batu karang yang teguh dan perjanjian Tuhan adalah sia-sia. Dan akhirnya semuanya habis ludes dan kami bergandengan lagi pulang ke Jakarta berkata, ya udah kita nyari Tuhan ya. Baliklah kami ke Cikarang ya, mulai dari toko nol saudara, dan kemudian rasanya kami nggak punya apa-apa. Ya, yang tamu-tamu itu datang tapi binatang-binatang kecil saudara. Dan satu hari kita bilang, ayo kita lakukan buat Tuhan. Kita lap itu pipa-pipa. Kita mulai doain ya namanya pagar, rolling door. Karena kita kerja sama saudara dan kita bilang anggap ini punya kita. Kita kerjakan. Kadang orang itu ketok jam 12 malam dengan gaji sangat kecil saudara. Zaman dulu gaji ya 1,5 juta berdua saudara ya. Dan itu udah sekian belas tahun saudara. Tetap aja itu saudara, dan saya mulai dengan seperti itu. Dan kita bukain pintu gitu ya. Jam 12 malam saya lihat orang sangat kotor. Bu saya mau beli barang. Saya berpikir ini maling apa tahu ya. Mukanya udah begitu. Dan Tuhan bilang layani seperti anak raja.
Pada waktu melakukan dengan melayani, silakan masuk Pak gitu ya. Saya duduk, saya mau beli ini. Total 100.000 belanjanya. Besok ya Pak barangnya, iya. Layani sungguh-sungguh dan akhirnya berikan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, besoknya dia udah mandi. Makanya kalau nggak pernah mandi sama Firman, kirain pengemis ya. Padahal pembeli. Ya, kira-kira compang-camping begitu dia mandi, baru kelihatan ini kayaknya dia mandor ya. Dan dia bilang, terima kasih Bu, saya yang kemarin ini tambahannya. Tiba-tiba dari cuma 100.000 jadi 1 juta lebih. Tiba-tiba seminggu lagi 12 juta. Tiba-tiba, wah kita mesti doling nih, wah semangat ya. Dan saudara apa tiba-tiba berubah, dan pertama kali yang membawa itu income masuk adalah ini yang jam 12 malam kita layani. Tuhan bilang layani seperti anak. Setiap perkara kecil dengarkan suara Tuhan dan buka gerbang dan layani dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba semuanya berubah. Saudara, itu yang Tuhan mau awal kita kerjakan. Amin. Jadi kalau misalnya saudara tahu kenapa hari ini harusnya ada seorang penginjil yang sangat ajaib yang akan membawa sebenarnya ratusan juta jiwa, tetapi karena dia tidak dilayani dengan baik oleh Asher, dia menjadi orang yang membenci Kristen. Siapa namanya? Muhammad. Jadi kalau saudara Asher pun melakukan dengan sungguh-sungguh, amin, jadilah pembuka gerbang. Next, saya akan berhenti di sini karena nggak cukup waktunya. Tapi yang terakhir Petrus, dia mengawali dengan bilang saya bukan murid Yesus karena dia sangat ketakutan. Tapi hari itu Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengejar Petrus untuk membawa masuk ke gerbang yang sesungguhnya, di mana Tuhan tahu bahwa panggilannya akan membawa yang namanya kesembuhan, membawa yang namanya pertobatan, yang membawa yang namanya orang-orang betul-betul bangsa-bangsa dilawan. Dan Tuhan mengejar dia. Akhirnya ketika Tuhan mengejar Petrus itu, dan sampailah Petrus itu di Mahanaim, dan akhirnya dia bertobat, dia membuka jubah yang lama, dia lihat ada jubah yang baru kemarin diturunkan, dia pakai. Dan sejak itu Petrus tidak berhenti berkhotbah, dan dia ngomong apapun orang mendengar dan kepenuhan Roh Kudus. Siapa Petrusnya? Angkat tangan. Itu orang yang menolak dipanggil murid Yesus dan melanjutkan kepahlawanan dari penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Dia orang yang membuka gerbang kesembuhan, keajaiban. Siapa orangnya? Bicara dengan yakin dan tenang. Siapa orangnya? Saya.